Ya, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga tetap bisa beraktivitas. Mudah-mudahan adik-adik bisa tetap melaksanakan kegiatannya dalam kegiatan rutinitasnya ya. Oke, ketemu lagi di pagi hari yang berbahagia ini dengan saya ya yang akan tetap selalu setia membawakan materi teknik riset operasi ya kan pada adik-adik semua. Ini sudah pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 yang mana sudah berjalan. Ya, adik-adik pada pagi hari yang berbahagia ini satu hal yang ingin saya sampaikan adalah apapun kesulitan yang Anda hadapi pada hari ini, percayalah semua itu adalah proses ya. Jadi proses itu lagi-lagi tidak akan mengkhianati hasil, maka proses yang baik itu pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Dan seberapa pahit pun proses itu, adik-adik pasti akan bisa menghadapinya. Atau seberapa pahit pun proses itu, adik-adik akan mendapatkan hasil yang lebih baik pula. Itulah harapan kita semua ya. Ya, adik-adik yang saya banggakan, topik kita pada pagi hari ini bicara mengenai transportasi atau persoalan angkutan ya. Persoalan angkutan. Oke. Persoalan angkutan ya. Ini yang jadi topik pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Kenapa angkutan menjadi sebuah persoalan? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kenapa angkutan menjadi sebuah persoalan? Jadi misalkan kalau kita analogikan ya, angkutan itu menjadi sebuah persoalan yang harus kita hadapi, maka kita harus analogikan dulu. Jadi di mana setiap perusahaan itu ya, perusahaan saya katakanlah perusahaan multinasional ya kan, MS tapi bukan MS Glue, multinasional ini biasanya membuat produk ya, ada produknya, selanjutnya produk ini akan dipasarkan. Kemana pemasarannya? Nah, ini sudah dimappingkan atau sudah ditentukan ya. Artinya pasar ini di mana pasti sudah ditinjau berdasarkan berbagai macam aspek ya. Contohnya mungkin aspek psikologis, aspek keuangan, aspek pengetahuan atau aspek individu dan macam-macam. Banyak aspek ya. Maka pasar ini yang menjadi tempat penyebaran produknya. Hanya saja persoalannya adalah pada persoalan penyebaran ya. Atau penyebaran ini biasanya akan menggunakan jadi dari perusahaan ke pasar ada namanya kalau dalam operasinya atau persoalan itu ada namanya biaya. Ingat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, barang yang terlalu lama di gudang pun akan mengakibatkan adanya biaya.
Tapi jarak produksi ya, jarak produksi itu ke tempat penyebaran produknya juga membutuhkan biaya. Lagi-lagi biaya angkut ya kan, biaya angkut. Maka biasanya perusahaan itu akan membuat satu mekanisme atau satu keputusan yang mana biaya itu harus dipangkas dengan cara apa? Misalnya kalau kita lihat satu merek mobil otomotif yaitu Toyota, kita katakan ya kan. Toyota pabrik utamanya di mana? Jepang. Ya kan? Maka untuk menyebarkan produknya dia ke Indonesia, ke Malaysia, ini Asia aja dulu ya. Ya, ke Malaysia kita katakan ya. Malaysia, apalagi Singapura, Vietnam, Thailand, nah, ya kan. Indonesia sendiri penduduknya itu adalah sekitar 250 juta ya kan. Ya, tidaklah kita katakan semuanya pakai mobil Toyota. Tapi setidaknya dalam satu rumah itu bisa 2 mobil merek Toyota, ya kan? Bisa lebih dari 1. Maka persoalannya adalah persoalan produksi. Ya, produksi di Jepang harus besar-besaran, ya kan? Oke, untuk memenuhi pasar Asia. Tapi yang jadi persoalan di sini adalah persoalan biaya angkut atau persoalan angkutan. Kenapa? Jepang ke Indonesia itu memang sama-sama di Asia, ya kan? Sama-sama di Asia, tapi dipisahkan oleh lautan, ya. Nah, maka lautan ini Jepang harus mengirim barang ini menggunakan angkutan, ya. Angkutan di sini ada kapal, ya kan? Kapal laut, bahkan sesudah sampai di kapal laut nanti pakai mobil kontainer dan segalanya. Maka ini angkutan. Nah, maka Jepang membuat perusahaannya itu di daerah Asia lagi, ya kan? Di mana dia bangun di Thailand, dia bangun perakitannya di Indonesia. Ini untuk apa? Untuk memudahkan penyebaran produk. Untuk penyebaran produk. Oke, itu kira-kira gambaran bagaimana persoalan angkutan itu menjadi persoalan yang kita katakanlah persoalan utama dalam menyebarkan barang setiap produk dari sebuah perusahaan. Baik, itu gambaran secara ringkas bagaimana persoalan angkutan itu menjadi persoalan utama dalam sebuah perusahaan. Baik, kita lanjut. Oke, sehingga persoalan angkutan atau disebut juga metode transportasi adalah satu metode dalam teknik riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa agar terdapat perbedaan biaya dari alokasi sumber tempat tujuan yang berbeda. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau tadi dari Jepang, ya kan, Jepang kirim produknya ke Indonesia, maka akan butuh biaya besar. Tapi kalau produknya sudah di Indonesia, semua pabrikannya di Indonesia, perakitannya tinggal apa? Tinggal sebar saja produk itu ke showroom-showroom atau ke market-market penjualan. Kan itu lebih rendah cost-nya. Oke. Nah, di samping lagi kalau dari Jepang kan pasti banyak persoalan juga. Persoalan angkutannya apa? Cuaca buruk, ya kan? Jadi ini cost yang mahal. Oke, yang berikutnya. Di samping itu, metode transportasi juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dunia usaha atau bisnis lainnya
seperti masalah yang meliputi periklanan, pembelanjaan modal atau capital financing, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan, lini perakitan, perencanaan, serta scheduling produksi. Next, kita lanjut. Ya, asumsi dasar modal transportasi adalah biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional, artinya dengan banyaknya unit yang dikirim. Jadi kalau unitnya banyak, ongkosnya juga besar, itu masih proporsional, artinya masih balance gitu kan. Ini unitnya ada kecil, ongkosnya besar, jadi itu tidak balance, itu akan buat perusahaannya akan jadi lebih rugi atau tidak untung dan merugi lah gitu ya. Dikirim tergantung pada jenis ya. Jadi kalau kita lihat dengan banyaknya unit ya kan yang dikirim, artinya unit yang dikirim itu harus proporsional. Maka definisi unit yang dikirim sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Nah, ini dia. Jadi kalau setiap hari atau setiap bulan produknya dikirim 100 unit, maka setiap bulan harus 100 unit sesuai kontrak yang sudah disepakati. Oke, kita lanjut. Metode penyelesaian transportasi ada 3, ya, ada 3 metode penyelesaian masalah transportasi sebagai solusi dasar. Yang pertama metode pojok barat laut, Northwest Corner Method, ya, Northwest Corner Method. Yang kedua metode biaya terendah, Least Cost Method, dan yang ketiga metode aproksimasi Pogel atau FAM. Nah, hari ini yang kita akan bahas ya, yang menjadi pokok masalah kita di sini yaitu adalah penyelesaian dengan menggunakan metode pojok barat laut. Yang metode biaya terendah dan aproksimasi Pogel ini sebenarnya kalau metode biaya terendah ini bisa juga nanti kita coba kita lihat dulu bedanya nanti di mana ya. Nah, tapi hari ini kita fokus pada metode pojok barat laut. Ingat, metode pojok barat laut ini yang akan kita selesaikan. Oke, tapi kalau yang ketiga, metode aproksimasi Pogel itu enggak ya. Itu mungkin nanti di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Ya, contoh ya, sebuah perusahaan nasional swasta berkepentingan mengangkut produk dari 3 pabrik ke 3 pasar lah katakan, atau tujuan ya, kapasitas supply-nya itu ke 3 pabrik. Jadi permintaan ke 3 pasar dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Jadi gini, misalnya kalau yang perlu kita pahami di sini adalah apa sih yang dimaksud dengan definisi, artinya gini, yang perlu kita pahami kenapa harus bicara mengenai penyebarannya ini, harus memperhitungkan biaya ongkos kirim dan sebagainya. Ini adalah cara untuk membuat suatu perusahaan itu tidak besar atau tidak terlalu besar di biaya ongkos ya. Yang kalau kita lanjut pada atau kita review pada pertemuan yang terdahulu bahwasanya biaya ini, biaya perusahaan itu banyak. Jadi salah satunya adalah biaya transportasi ya. Oke, baik. Saya kasih lanjutannya. Ya. Oke. Ini. Ya, ini dia. Jadi ini adalah cost-nya ya. Jadi ini adalah persoalannya. Jadi kalau tadi sebuah perusahaan nasional swasta berkepentingan mengangkut produk dari 3 pabrik ke 3 pasar, kapasitas supply ke 3 pabrik atau permintaan ke 3 pasar dengan biaya transportasi sebagai berikut. Jadi gini, setiap pabrik ya, yang perlu saya jelaskan dari persoalan ini adalah
Oke. Ya. Ini pabrik ini A1 ini pabrik utama ya. A1 ini atau pabrik utama ya. Pabrik utama itu punya ini punya persediaan barang itu 130 unit lah saya katakan ya kan. 130. Sudah perusahaan itu punya 3 pabrik. Pabrik A1, A2, A3 ya kan, ini pabrik nih. Ini pabrik. Oke. Ya. Sudah. Persediaan pabrik A2 itu ini 180, A3 itu 190. Maka persediaannya adalah 500. Oke, 500 ya. Permintaan itu pada T1 atau tujuan pertama itu 200, tujuan kedua 250, tujuan ketiga 50. Baik. Ini kalau dalam resep operasi ada 3 choice yang biasanya seperti ini. Permintaan ya, ini kalau permintaan dan persediaan itu sama atau balance. Ini yang pertama nih, kasusnya pertama. Kasus yang kedua itu bisa jadi permintaan lebih besar daripada persediaan. Yang ketiga, permintaan lebih kecil daripada persediaan. Nah, semua ini modelnya bisa berbeda-beda. Artinya perusahaan itu persediaannya lebih besar, tapi permintaannya kecil, ya kan? Atau permintaannya kecil, persediaannya besar. Tapi hari ini yang kita hadapin adalah permintaan dan persediaan sama-sama 500. Ya, ini yang harus kita selesaikan. Nah, dan ini yang ini adalah ongkos kirim nih. Ongkos kirim kalau dia ke suatu tempat. Jadi kalau dari A1 ke T1 itu ongkosnya 50, tapi kalau ke T2 dia ongkosnya 110, ke T3 ongkosnya 120 gitu ya. Nah, jadi dalam persoalan ini harus memperhitungkan juga cost-nya, biayanya ya. Oke, ongkos. Baik, kita lanjut. Ya, metode pojok barat laut, langkah penyelesaiannya yang pertama itu mulai dari pojok barat laut atau tabel dan alokasi sebanyak mungkin pada X11 tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Artinya X11 ditempatkan sama dengan yang terkecil di antara S1 dan D1. Baik. Yang kedua, lanjutannya, ini akan menghabiskan penawaran sumber 1 atau permintaan pada tujuan 1, akibatnya tak ada lagi barang yang dapat dialokasikan ke kolom atau baris yang telah dihabiskan. Dan kemudian baris atau kolom itu dihilangkan, dan jika baik kolom maupun baris telah dihabiskan, pindahkan secara diagonal ke kotak berikutnya. Next. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah terpenuhi. Oke. Ya, ini dia. Jadi gini, kalau tadi katanya persoalan yang pertama itu adalah tujuan ya di T1 itu, oke, di T1 itu ada 200 permintaan, oke. Maka kalau pada penyelesaian itu rumus yang atau rumusan lah saya bilang, ya kan, X11 itu sama dengan M11 A1, B1. Nah, ini kita sebut A1, A2, A3. Nah, ini B1, B2, B3. Tapi B1, B2 ini bukan yang di Tesalonika itu ya. Ya, jangan salah pula nanti. Oke, baik. Saya lanjut. Maka M1 ya, M11 nih
Nah, A1-nya mana? A1-nya itu 130. B1-nya itu adalah 200. Maka yang minimum itu adalah 130. Nah, ini maksudnya gimana? Karena di T1 itu butuh 200 unit barang. Persediaan di A1 itu 130, maka 130 kita masukkan di sini. Oke. Nah, ongkosnya 50 loh. Apakah tujuan di T1 itu selesai? Belum. Maka tujuan di T1 itu belum selesai, masih ada barang yang harus dia penuhin, karena barang yang dia minta itu adalah 200. Oke, maka yang kedua kita buat X21 baris 2 kolom 1 ya. M21 buka kurung B1 dikurang A2. Oke, sorry. Ini tadi A1 ya, koma A2. Oke, ini M21 200 dikurang 130,180. Maka M21 70,180. Yang minimum adalah 70. Ya kan? Yang minimumnya adalah 70. M21-nya adalah 70. Oke. Maka 70 itu harus kita tuliskan di sini, harus kita isi di sini. Dari mana 70 itu? 70 itu kita ambil dari stoknya si A2. Oke. Maka 130 ditambah 70 sama dengan 200. Oke. Selesai persoalannya di T1 selesai. T2 belum. Maka T2 itu persoalannya bagaimana? Persoalan di T2 itu yang perlu kita pahami di sini adalah kalau di T2 oke, sebentar. T2 tadi ya. Maka di sini persoalan 3 ya. X22 sama dengan M22 buka kurung A1 kurang X11 ya. Bukan 21 nih, 21 ya. X21 baru koma B2. Maka M22 A1-nya berapa? 200. Ya kan? A1 200. A1 itu 300 ya. 130 nih, 130 A1. Saya hapus deh, saya hapus. A1 130. Ya. Ini dia nih. M22 130 kurang X21 70 koma B2 180. Ya. Maka M22-nya 130 kurang 70. Berapa tuh? 9
Tadi dia 130. Harusnya 70 ya, 70 berarti 110. Kebalik nih, kebalik nih. Ini saya harus yang ini rumusnya salah nih. Ini harusnya A1 kan A2 nih, A2. Ini saya tutup aja. Ya, ini kita anggap salah ya. Kalau kita coret lagi, kita hapus lagi, jadi apa juga dia. Baik, di sini yang ketiga, X bar 22 sama dengan M22, A2 dikurang X21. Nah, ini dia. Koma 1. Jadi M22 180 dikurang 70, 130. Maka M22 110, 130. Maka M22 110 nih. Ya kan? Nah, maka di sini 110. Hmm. 110 tambah 70, 180. Oke. Oke ya. Sudah di sini sudah oke. Sekarang ke bawah. Ke bawah 110. Berarti 250. Yang harus dipenuhi 250. Maka rumusnya adalah X32 sama dengan M32 B1 dikurang 110 ya. X22 koma A3. Nah, ini M22 B1-nya 200 kurang 110, 190. Maka M22-nya 110 oke dikurang 200 ya, 200 kurang 110 ini sebentar ini saya hapus dulu nih. Ini ada yang keliru di sini. Saya hapus. Nah, jadi gini, M tadi 110 itu kebutuhan yang di sini kan adalah 250 nih, ya kan? 250 itu kita ambil dari sini. Karena sini sudah habis, maka di sini. Nah, 190 dikurang persediaannya ini kan 250. Berapa lagi lah yang harus dipenuhi, berarti 140, ya kan? Nah, ini yang dikurang tadi. Kebalik tuh rumusnya. Maka 190 kurang 110, sisanya adalah
maka di sini harusnya 140. Nah, oke. 140, maka di sini sudah pasti sisanya adalah 50. Oke. Nah, inilah yang kita maksud dengan metode pojok barat laut, ya. Metode pojok barat laut itu adalah metode yang menggunakan arah mata angin barat laut. Nah, ini persoalan. Jadi kalau kita hitung nih 130, persediaannya 130, ya kan? Persediaannya sudah 103. Ini persediaannya 130. Saya ganti warna. Ini persediaannya ini 130, ya kan? Nah, sementara kalau di sini tadi permintaannya 200, ya kan? 200 tambah 70, 130 tambah 70 itu adalah 200, ya kan? Maka persediaannya terpenuhi. Dah, yang di sini 180 ini 170 tambah 100. Nah, ini 170, ya kan? Ini 130. Oke. Ini 110 tambah 170 ini 180 nih. Oke. Sudah. Dia ke bawah 200. Oke, ke samping ini 130 dan 180. Sekarang ini 250, 110 tambah 140, 250. Nah, ke bawah dia 250, ke samping harus 190. Maka ini, nah inilah yang dikatakan tadi 190 ini dibuangnya atau dikirimnya ke T2 sebanyak 140 dan dikirimlah ke T3 sebanyak 50. Oke, maka total semuanya 500. Ya, sekarang kita mau menghitung berapa biaya yang dibutuhkan dari total pengiriman barang yang 500 tadi. Oke. Total pengiriman barang yang 500 tadi, kalau kita lihat, saya tulisnya di sini ya. Maka ini biaya total, biaya angkutnya. Oke. Biaya angkutan sama dengan tadi ongkos yang pertama, barang yang pertama 130 dikali ongkosnya 50. Oke, tambah 70 kali ongkosnya, gimana ongkosnya? Nah, ini 70 kali 5, 150. 110 kali 190, ya kan? 70 kali 110, 100 berapa ya? 150 ya, 110 kali 150. 150 tambah 110 kali 190 tambah oke. 140 di sini aja saya. Oke. Sini aja hitung-hitungnya ya, biar lebih mudah. Nah, biaya angkutnya, maka biaya angkutan 130 kali 50 tambah
70 kali 150 tambah 110 kali 190 tambah 140 kali 200 tambah 50 kali 240. Oke. Sekarang kita hitung 130 ya kali 50. 130 nih kan kali 50. 6.500 tambah 70 kali ini 150 ya. 150. 10.500 tambah 110 kali 190. 20.900 tambah 140 kali 200 sama dengan 28.000 tambah 50 kali 240 12.000. Kita totalkan 6.500 ditambah 10.500 ditambah 20.900 ditambah 28.000 ya kan tambah 12.000 sama dengan ongkosnya 77.900. Oke. Inilah biaya atau ya ongkos yang akan digunakan perusahaan dalam mengirim barangnya dari tempat A, tempat A1 atau pabrik A1, A2, A3 ke T1, T2, dan T3. Oke, itu kalau untuk metode pojok barat laut. Kalau tadi yang saya maksudkan misalnya kalau pakai yang ini ya. Oke, metode biaya terendah. Nah, nih, kalau metode biaya terendah yang perlu kita gunakan, kita hanya menghitung berapa biaya terendahnya. Tapi kalau dari ongkos ya, dari ongkos-ongkos, misalnya ongkos yang dikirim nih. Jadi kalau di sini 50, maka di sini 130 nih, sini semua. Oke, udah. Di situ sisanya taruh sini. Ya, betul. Ya kan? Nah, sekarang selesai di B1-nya. Yang berikutnya di sini berapa sisanya? 180. Nah, tapi karena ini modelnya model pojok barat laut, maka kita selesaikan pakai pojok barat laut. Tapi kalau dia pakai ongkos terendah, dia hanya lihat berapa ongkos-ongkos di sini yang paling rendah, maka barangnya akan dikirim di sini semuanya. Optimalkan di sini. Gitu. Maka persediaannya juga pasti berbeda gitu. Ya, itu kira-kira gambaran untuk menyelesaikan metode pojok barat laut. Kenapa? Karena dalam persoalan ini yang perlu kita pahami adalah bagaimana menyelesaikan operasi-operasi persoalan angkutan itu yang paling pokoknya adalah persoalan bagaimana biayanya gitu. Sehingga kalau kita analogikan lagi di pertemuan hari ini, biaya angkutan ini bisa kita minimalkan atau kita optimalkan pengirimannya, tapi dengan biaya yang minimum itu berdasarkan metode pojok barat laut. Ya, walaupun ada tiga cara yang bisa diselesaikan, tapi hari ini kita pakai metode pojok barat laut supaya kita tahu bagaimana penyelesaian atau persoalan yang konkret dalam persoalan ini. Gitu. Jadi
persoalan ini sebenarnya persoalan yang sifatnya mengambil mana yang lebih minimum ongkosnya. Jadi ongkos yang minimum itu akan mempengaruhi kosnya perusahaan. Baik, itu aja pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya adik-adik akan menyelesaikan satu soal post-test. Ya, soalnya ini sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut semen dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas suplai ke 3 pabrik permintaan untuk ketiga pasar dan biaya transportasi per unit adalah misalnya ini ya. Jadi ini apanya? Ongkosnya, ongkos tabel satunya ya kan? Ongkos. Jadi ongkosnya itu nah, ini ongkosnya yang kalau di tabel itu yang tabel kecil-kecil ini ongkos ya, ongkos. Nah, sekarang inilah penawarannya kan? Atau saya bilang persediaan lah ya, persediaan. Persediaan nih, biar jangan bingung adik-adik, ini persediaan. Saya ganti dulu ya. Maka ini jadi persediaan. Ini persediaan ya. 150, 90, 60. Nah, total semua persediaannya 300 dan permintaannya itu 180, 80, 40 dengan ongkos-ongkos yang sudah ada. Oke, itu yang perlu adik-adik kerjakan. Nanti di soal post-testnya adik-adik jawab seperti biasa. Nanti dikirim ke Google link Google Classroom-nya. Yang sudah selesai nanti boleh, harapan saya lebih cepat lah ya menyelesaikannya. Jangan nanti sampai lama-lama kali itu supaya lebih mudah. Ya, itu aja dari saya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan 10 ya. Jika tidak ada kendala atau tidak ada masalah lagi, saya akhiri pertemuan kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan atau sudah menyimak pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatannya. Ya, mudah-mudahan kita cepat atau bisa kuliah tatap muka. Ya, itu aja adik-adik. Sukses selalu buat kalian ya. Ingat, semua kesuksesan itu pasti diraih dengan kerja keras ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Selamat beraktivitas semuanya. Selamat pagi.